Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menargetkan 9 juta sumber daya manusia digital pada 2030. Hal tersebut merupakan salah satu visi misi digital Indonesia pada 2045 yang menghadirkan SDM digital yang berkompeten. Dalam memaksimalkan sumber daya manusia atau SDM digital Indonesia, Kementerian Kominfo RI terus berupaya melakukan pelatihan dan pembelajaran yang menunjang percepatan transformasi digital. Pihaknya menargetkan sebanyak 9 juta jiwa di tahun 2030 ahli SDM digital. Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo Hari Budiarto mengatakan, festival SDM digital ini membangun orang-orang punya literasi dan kompetisi agar mampu memanfaatkan teknologi digital sehingga memberikan dampak ekonomi. Saat ini capaian SDM digital baru di Indonesia baru berada di kisaran 2 juta jiwa, sehingga harus berupaya mengejar kekurangannya. Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI saat ini mulai perlahan meningkat dengan nilai 43,18%. Tujuannya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana sih infrastruktur atau ekosistem yang ada di suatu daerah, terus kemudian bagaimana penyediaan talenta-talenta digitalnya, pelatihan-pelatihannya, sampai kepada pemberdayaannya. Jadi pemberdayaan masyarakat yang mereka punya keterampilan itu sejauh mana itu bisa digunakan oleh mereka untuk bisa mensejahterakan kehidupan perekonomiannya. Dengan diselenggarakannya Festival SDM Digital tahun 2023 ini diharapkan menjadi momentum untuk memahami dan mengembangkan SDM digital dalam menghadapi revolusi digital. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Untuk mengetahui daerah rawan bencana di Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin melakukan kunjungan ke kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Kota Bandung. Kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergisitas dalam melakukan mitigasi, mengingat Jabar rentan terhadap bencana terutama di musim hujan. Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin didampingi Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan mengunjungi kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VVMBG di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui daerah rawan bencana di Jawa Barat sehingga dapat membangun sinergisitas dalam melakukan mitigasi bersama VVMBG. Mengingat Jabar rentan terhadap bencana terutama di musim hujan seperti longsor, banjir, dan gerakan tanah. Memasuki musim hujan sekarang ini, Pemprov Jabar pun menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi terkini di portal milik PVMBG, sehingga dapat dilakukan penanggulangan guna menghindari adanya korban jiwa. Di samping itu, Pemprov Jabar pun meminta agar masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks terkait bencana alam, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di tengah masyarakat. Dan tentunya dengan kondisi yang lebih baik lagi, kami juga akan bekerja lebih keras untuk memitigasi bencana Jawa Barat. Dan tadi juga kami sampaikan kalau ada berita-berita hoax, tadi sudah disampaikan ada call center 136. Jadi masyarakat yang ingin tahu apakah sebuah berita letupan gunung berapi atau pergerakan tanah dan sebagainya atau tidaknya bisa ditanyakan langsung ke tadi call center 136. Seperti diketahui berdasarkan pemetaan VVMBG, sebagian wilayah di Jawa Barat merupakan rawan bencana terutama di musim hujan, seperti wilayah Bogor dan Jabar Selatan. Untuk mengantisipasi bencana alam, Pemprov Jabar pun telah menyiapkan anggaran dari belanja tidak terduga tahun 2023 sebesar 200 miliar untuk penanganan bencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Guna mengangkat kembali minat masyarakat dalam menggunakan sarung tenun, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI gelar Fashionability Impression Fashion Show Sarung Majalaya 2023.
Harapannya membangkitkan kejayaan sarung Majalaya. Tradisi menenun di Jawa Barat sudah lama dikenal. Namun dengan perkembangan fashion yang semakin modern, sarung tenun menjadi kurang diminati. Untuk mengembalikan masa kejayaan tenun, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI gelar Fashionability Impression Fashion Show Sarung Majalaya 2023. Mengingat salah satu daerah penghasil sarung tenun berada di Jawa Barat, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, apresiasi pun diberikan oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna saat membuka acara secara langsung APPMI bahwa ini berpotensi membangkitkan sejarah sarung Majalaya. Hal itu pun disambut oleh para pelaku usaha di bidang fashion, salah satunya Ardina Dwiyanti. Ia mengatakan dengan adanya kegiatan ini, dirinya bersama para pelaku usaha fashion dapat mengangkat model sarung tenun khas Jawa Barat yang dipadukan dengan desain tren terbaru mereka. Kisera berkolaborasi dengan Klambiku, baju etnik. Jadi kita berkolaborasi sehingga menjadi satu pasangan yang harmoni karena menggunakan tema sarung Majalaya dengan warna-warna yang sesuai dengan kudung Kisera. Hal serupa pun dikatakan Wahyuning Hudayanti. Diakuinya momen tersebut menjadi wadah untuk dirinya dan para pelaku usaha fashion lainnya agar produk yang dipadukan dengan sarung tenun dapat memperluas jaringan pasar mereka. Jadi kita pengennya tetap kelihatan bahwa itu adalah memang sarung gitu. Jadi kita padu-padankan dengan kain linen dan juga tenun. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya dapat merubah tantangan menjadi peluang dalam mengkolaborasikan digitalisasi, kreasi, inovasi, dan adaptasi yang menjadi kunci utama dalam mengendalikan pasar sektor fashion. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Di hari jadi yang pertama, Arhajari Rock Hills menggelar acara lomba memasak yang bertajuk Janda atau Wajan Bunda. Berbeda dengan lomba memasak pada umumnya, dalam acara masak kali ini, peserta harus bisa memasak menggunakan wajan berukuran besar dengan diameter sekitar 1,5 meter. Total ada 60 peserta lomba yang terdiri dari 6 kelompok. Event lomba memasak yang bertajuk Janda atau Wajan Bunda merupakan salah satu rangkaian acara di hari jadi yang pertama Arjasari Rock Hills. Total ada 60 peserta yang terbagi menjadi 6 kelompok. Namun berbeda dengan ajang memasak lainnya, dalam perlombaan kali ini peserta harus bisa memasak dalam wajan yang berukuran besar dengan diameter sekitar 1,5 meter dengan durasi memasak sekitar 1,5 jam. Selanjutnya, peserta tidak akan diberitahu menu apa yang akan dimasak oleh mereka. Bahkan, peserta tidak boleh menyontek dari handphone untuk cara memasak menu yang sudah ditentukan. Adakan lomba masak di wajan besar yang kita namakan lomba masak janda alias wajan bunda. Jadi ini masak per grup, di mana satu grupnya itu ada 10 orang yang menunya sampai dengan tadi mereka masuk itu masih kita rahasiakan. Jadi memang kita uji banget mereka itu benar-benar bisa masak atau enggak gitu. Selain untuk hiburan, kegiatan tersebut juga menggandeng beberapa kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Bandung dan beberapa daerah lainnya. Hal tersebut bertujuan agar para pelaku UMKM bisa mengangkat UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Street Art SMPN 13 Kota Bandung kembali digelar pada Kamis 14 Desember kemarin dengan mengusung tema Valora atau keberanian. Acara berlangsung meriah lewat pertunjukan bakat siswa-siswi serta penampilan spesial dari pemusik Yahya Fadilah. Tahun ini SMPN 13 Kota Bandung kembali menyelenggarakan street art yang memasuki tahun ke-8. Street art selalu menjadi acara yang dinanti setiap tahunnya dan digelar pada masa pergantian kepengurusan OSIS. Street art dikreasi sebagai ajang untuk menampung minat bakat siswa serta kreativitas khususnya di bidang seni budaya, seperti seni musik tradisional dan modern, bernyanyi dengan berbagai genre, tari tradisional, modern dance, dan bakat lainnya. Street art yang ke-8 ini tuh temanya Valora. Valora itu artinya keberanian. Keberanian itu tuh kita berkaca dari skala
kita SMP Negeri 13 Bandung, karena SMP Negeri 13 Bandung tuh berani berbeda gitu ya dari sekolah lain. Selain menampilkan beragam kesenian, Street Art 8 ini juga menggelar beberapa kegiatan sosial. Salah satunya yaitu pengumpulan dana untuk Al-Quran Braille. Kegiatan positif tersebut merupakan bentuk keseriusan SMPN 13 Bandung yang tidak hanya membangun kreativitas, tapi juga turut menanamkan nilai spiritual kepada siswa-siswinya. Ya, jadi SMP Negeri 13 sudah lama itu bermitra, jadi menjadi salah satu yang support dengan Al-Quran Braille. Jadi kami tahun ini dari Al-Qurannya yang datang ke sini, tahun yang lalu itu kami yang datang ke tempat percetakannya. Jadi ini memang dalam bentuk apapun ya kita memberikan donasi bantuan yang diberikan oleh anak-anak, juga bantuan dari orang tua. Pada tahun-tahun sebelumnya, street art digelar bertepatan dengan Car Free Day Buah Batu. Namun karena pandemi COVID, penyelenggaraan street art dipindahkan ke lingkungan sekolah SMPN 13 Bandung. Meski demikian, tidak menjadi alasan untuk membatasi kreativitas siswa-siswi dalam mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas. Siswa-siswa, karena kita tahu bahwa ke depan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, bukan hanya siswa-siswa atau murid-murid yang hanya cerdas intelektual, tapi juga harus punya karakter. Nah, ini karakter ini yang harus sesuai dengan potensi masing-masing anak, dan alhamdulillah hari ini potensi masing-masing anak bisa ditampilkan di kegiatan Street Art Festival di SMP Negeri 13 Bandung ini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2024, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung memeriksa dan memperbaiki lokomotif yang akan digunakan untuk angkutan Nataru. Selain itu, pihak DAOP 2 Bandung juga setiap harinya memperbaiki lokomotif agar dapat maksimal mengangkut para penumpang yang hendak pergi ke kampung halaman. Menjelang puncak arus Nataru 2024, pemeriksaan dan perbaikan lokomotif dilakukan petugas di depo PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung. Puluhan petugas melakukan perbaikan dan pemeriksaan di bagian mesin lokomotif. Selain itu, petugas juga membersihkan lokomotif dan gerbong kereta. Perawatan lokomotif sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 5 Desember lalu, agar siap dioperasikan pada puncak perjalanan Nataru mendatang. Menurut Humas PT KAI Daop 2 Bandung, pada angkutan Nataru mendatang, pihak Daop 2 Bandung menyediakan 25 rangkaian kereta untuk mengangkut masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman maupun berwisata. Kita ini sarana dulu ya, untuk sarana di Daop 2 menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru 2023-2024, lokomotif dan kereta handal dan siap operasi. Untuk lokomotif kita menyiapkan sebanyak 25 lokomotif dengan seri 201 kita ada 10, 203 3 dan 206 12. Kita siapkan siap operasi dan handal. Sementara Kepala Dipo Lokomotif Bandung mengatakan, jelang angkutan Nataru setiap harinya, satu lokomotif kereta selalu diperiksa serta mendapatkan perawatan agar dapat digunakan secara maksimal pada saat angkutan Nataru 2024. Untuk kegiatan hari ini sesuai program perawatan kami, yaitu perawatan bulanan ya. Dan untuk antisipasi Nataru, kita melakukan GCU generasi F di Jogja dan di lokomotif agar supaya selamat handal. Diprediksi puncak arus mudik 2023 akan berlangsung pada tanggal 21 hingga mendekati Tahun Baru 2024 mendatang. Hingga saat ini, Daop 2 Bandung juga menyediakan 252.000 tiket perjalanan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung menghimbau memasuki layanan iklan di media elektronik, radio, dan media daring. Media harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Pasalnya, kampanye pemilu termasuk iklan kampanye politik sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023.
Masa kampanye pemilu serentak yang telah berlangsung saat ini menyisakan 60 hari masa kampanye. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung mengingatkan kepada para pemilik media, baik media elektronik, radio, dan media daring, untuk dapat mentaati peraturan yang telah diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Ketua KPU Kota Bandung, Suharti, menegaskan, berdasarkan peraturan peserta pemilu tidak boleh berkampanye di influencer atau platform media sosial pribadi. Perihal metode kampanye di media massa cetak, elektronik, maupun daring, dapat berkampanye mulai 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024. Media massa cetak maksimal 1 halaman per hari, sementara iklan di media televisi 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per masing-masing iklan. Namun harus berlaku sama, tiap partai politik jangan hanya menerima dari salah satu partai. Untuk radio durasinya 60 detik, untuk media televisi durasinya 30 detik. Tapi itu jatahnya jatah parpol, jadi bukan jatah caleg gitu ya. Kalau partai mau berbagi ke calegnya mah enggak, tapi 10 spot itu jatah partai politik. Pihaknya berharap media massa di Kota Bandung tidak ada yang terkena sanksi karena melanggar aturan tersebut dan terkena denda senilai puluhan juta rupiah. Maka dari itu dihimbau kepada media massa di Kota Bandung untuk berhati-hati dalam menerima iklan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup datang dari wilayah Kota Bandung. Sebagai unit pengembangan dan pembinaan bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat gelar sosialisasi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5 kepada 26 lembaga pemerintah dan swasta di wilayah Jawa Barat pada 15 Desember 2023 di Hotel Sapoy Human, Kota Bandung. Mengangkat tema pemartabatan bahasa negara di ruang publik dan dokumen lembaga, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 74 peserta dari 26 lembaga yang terdiri atas pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Di samping itu juga sosialisasi dihadirkan sebagai upaya untuk memperkenalkan kaidah-kaidah kebahasaan bagi para pengguna bahasa, agar kedepannya lebih memperhatikan kaidah pembentukan kata, penyusunan kalimat, dan kaidah logika, khususnya untuk kepentingan yang resmi atau formal. Harapan kami bahwa melalui kegiatan seperti ini, masyarakat benar-benar bisa mendapatkan informasi mengenai kebahasaan, terutama bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar bisa menjadi sarana edukasi juga bagi masyarakat untuk lebih taat di dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena kalau berbicara mengenai ejaan, maka yang harus diperhatikan karena ejaan itu mengatur mengenai penggunaan ragam tulis, terutama ya ragam tulis dalam keperluan yang formal seperti itu. EYD menjadi bahan komunikasi, alat komunikasi bagi kami dalam rangka meningkatkan bagaimana setiap peserta didik termasuk juga penyelenggara pendidikan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini adalah alat bagaimana ilmu pengetahuan pun melalui bahasa yang baik dan benar. Maka dari itu tentu saja Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan seluruh entitas pendidikannya dan ekosistem pendidikannya mengajak sekaligus menyeru kepada semuanya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tak hanya itu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat juga mengadakan pembinaan kepada 45 lembaga yang berkepentingan guna menjadi percontohan untuk lembaga lain khususnya di wilayah Jawa Barat agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.